Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini sebelum perkenalkan, nama aku Aurel ya. Dan ini 401122110. Nah, di video kali ini kita akan membahas bersama-sama yaitu mengenai structural brick test atau uji struktural brick gitu. Nah, ini untuk melengkapi praktikum ekonometrika lanjutan. Nah, apa sih itu structural brick test? Nah, structural brick test adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya perubahan signifikan dalam hubungan antara variabel dalam suatu model ekonomi atau keuangan. Nah, di mana uji ini itu akan membantu mendeteksi titik perubahan dalam data direct waktu atau data time series yang dapat mempengaruhi validitas hasil analisis regresinya. Nah, jenis-jenisnya itu apa aja? Ada chow test. Nah, ini digunakan untuk menguji perubahan struktural ya atau perubahan yang signifikan itu ketika titik breaknya atau breakpointnya itu telah diketahui gitu sebelumnya. Nah, kalau Quant and True test ini untuk mendeteksi titik perubahan yang tidak diketahui sebelumnya dalam data gitu. Nah, kalau by Heron test itu digunakan untuk mengidentifikasi beberapa titik perubahan gitu. Jadi kalau chow test belum diketahui, kalau chow test itu udah diketahui, Quant and True test itu belum diketahui, dan by Heron test itu beberapa titiknya udah diketahui gitu. Nah, mengapa sih kita menggunakan structural brick test ini gitu ya? Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah ada perubahan signifikan dalam hubungan variabel seiring dengan bertambahnya waktu gitu, seiring dengan waktu yang berjalan gitu. Terus yang kedua ini membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi dan keuangan tentunya dengan mempertimbangkan perubahan tren gitu. Terus yang ketiga itu bisa menghindari kesalahan interpretasi hasil regresi akibat adanya perubahan struktur data yang signifikan. Karena tadi structural brick itu kan signifikan ya, jadi kayak datanya tuh di atas gitu, terus tiba-tiba nanti ke bawah banget atau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, terus ini untuk juga menguji stabilitas parameter dalam model regresi guna memastikan bahwa model ini tetap valid gitu sepanjang periode yang kita akan analisis gitu. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dampak kebijakan ekonomi, reformasi regulasi, atau peristiwa eksternal terhadap variabel ekonomi gitu. Nah, terus ketika kita nggak melakukan uji structural break gitu ya, akan terjadi apa gitu ya? Akibatnya tuh apa gitu. Nah, model regresi yang kita hasilkan itu akan bisa memberikan hasil yang bias sehingga nggak valid gitu. Terus juga terjadi kesalahan dalam prediksi sehingga nanti pengambilan keputusan ekonominya juga akan salah gitu, akan berdampak salah gitu. Dan kita mengambilkan kemungkinan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi data secara signifikan gitu. Jadi sangat perlu dilakukan uji struktural break ini untuk mengetahui apakah data kita itu ada perubahan signifikan atau enggak, supaya nantinya kalau misalnya memang ada perubahan signifikan itu bisa bisa diperbaiki dan analisisnya tuh bisa jadi bias dan juga analisisnya tuh jadi valid gitu ya, jadi unbiased gitu. Terus siapa sih yang menggunakan structural brick test ini? Yang pertama adalah peneliti ekonomi dan keuangan, tentunya itu untuk menguji stabilitas model ekonomi dan juga mencari titik perubahan kebijakan ya. Terus juga ada analisis dan data dan statistik, ini untuk mengambil pola perubahan data dan mengembangkan model yang lebih akurat. Ada juga pembuat kebijakan ekonomi. Nah, ini untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap stabilitas ekonomi dan menyesuaikan strategi di masa depan gitu. Nah, ada juga akademisi dan mahasiswa tentunya ini untuk menganalisisnya penelitian yang melibatkan analisis data time series dan juga uji kestabilan model. Lantas kapan sih kita menggunakan structural brick test gitu ya? Yang pertama ketika ada dugaan perubahan struktural dari data ekonomi atau keuangan seperti sebelum dan setelah krisis keuangan gitu kan. Biasanya kan nanti ada suatu fenomena gitu ya, suatu fenomena kayak kemarin COVID gitu ya. Sebelum COVID kan tuh penjualan itu tinggi banget ya gitu, misalnya kayak penjualan offline gitu itu tinggi banget gitu. Terus tiba-tiba COVID orang-orang pada nggak boleh keluar rumah, pada di rumah, nah itu nggak boleh sama sekali belanja offline gitu. Nah, itu kan pasti penjualan itu kan bakal menurun ya teman-teman. Nah, di situ bisa kita duga gitu ya, kayak ada deh perubahan struktural atau perubahan yang signifikan di data ini gitu. Nah, yang kedua adalah saat analisis data time series itu menunjukkan ketidakstabilan parameter model, misalnya ada fluktuasi besar dalam variabel dependen. Terus juga ini ada lagi peristiwa besar yang dapat mengaruhi hubungan variabel, kayak contohnya pandemi yang kemarin, terus reformasi kebijakan, atau juga perubahan suku bunga secara drastis gitu. Nah, dalam validasi model ekonometrika ini struktural digunakan untuk membuat prediksi jangka panjang atau kointegrasi gitu. Jadi ya untuk memprediksi jangka panjang atau kointegrasi variabel-variabel gitu. Sebenarnya di mana struktural big dapat diterapkan? Nah, ini ada dalam analisis keuangan dan investasi untuk memahami dampak perubahan kebijakan terhadap harga saham, nilai tukar atau inflasi. Yang kedua adalah di lembaga ekonomi dan pemerintahan, ini untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Terus juga dalam peramalan tren ekonomi dan pasar keuangan, ini untuk memperkirakan tren makroekonomi dan membuat strategi investasi yang lebih cepat, serta dalam penelitian akademi dan tesis. Nah, ini sebagai bagian dari analisis data time series dalam berbagai disiplin ekonomi maupun statistik gitu. Terus bagaimana sih cara menguji gitu ya, cara kita melakukan struktural big test? Yang pertama adalah kita mengumpulkan data ya, jadi kita harus menggunakan data time series yang relevan dan bersih gitu ya, relevan. Kemudian yang kedua adalah kita mengeksplorasi data ya, jadi kita melakukan visualisasi dari data-data yang kita punya gitu ya. Ini visual secara visual aja dari line plotnya kah atau apanya kah, untuk melihat ada nggak sih potensi titik-titik perubahan atau perubahan yang signifikan. Terus yang ketiga, kalau misalnya kita udah kayaknya ada nih gitu, nah kita harus melakukan uji statistiknya gitu, uji statistiknya untuk memvalidasi dari visualisasi data tersebut gitu. Nah, ini ada chow test yang tadi, terus ada quant and true test dan juga by Iperon test gitu. Nah, kalau misal, nah
metode uji ini itu kan ada, kalau misal diketahui itu chow test, kalau nggak diketahui itu Quant and Q test, kalau misal identifikasinya berapa perubahan itu berarti by iteran test. Nah, keempat adalah kita menjalankan uji statistiknya. Kalau misal kita udah memilih metode ujinya, kita menjalankan uji statistiknya, kita bisa pakai software R, RStudio, Stata, Evius, atau Python untuk melakukan pengujian gitu. Nah, yang kelima adalah setelah output yang keluar dari uji statistik itu, kita menganalisis hasil gitu. Nah, jika ditemukan perubahan struktural yang signifikan, maka model regresi ini perlu disesuaikan gitu. Nanti ditambahkan variabel dinamika atau diperpanjang lagi periode waktunya kah, terus dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya ada perubahan signifikan, maka model itu dapat digunakan tanpa modifikasi. Jadi bisa langsung dilakukan uji selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi menggunakan aplikasi Stata. Nah, oke, kita udah ada di menu utama Statanya. Kita klik data editor dulu, kita buat data editornya. Nah, ini udah ada, terus kita copy paste data yang kita punya. Aku punya data IHK Indonesia dari 2010 sampai 2019. Ini, terus kita Ctrl C, Ctrl C, kemudian kita paste di data editor ini. Get variable names. Nah, di sini udah muncul data IHK-nya dari 2010 M1 sampai 2019 M12. Ya, data ini masih merah karena belum kita set jadi format waktu gitu, keterangan waktu. Nah, karena itu kita set dulu, tambahkan keterangan waktunya dengan klik command jam i sama dengan underscore n. Kemudian Unity kita buat variabel waktunya yang baru, yaitu Unity ya, namanya sama dengan TM. Kenapa TM? Karena time series only ya, kita mulai dari start datanya itu 2010 M1 plus T min 1. Ini variabel waktu yang baru ya, Unity, bisa dilihat di data editornya. Ini ada Unity-nya, tapi di sini masih dalam bentuk angka, formatnya belum berubah dalam bentuk keterangan waktu gitu. Nah, makanya kita ubah formatnya dulu, send TM Unity. Ya, kalau saat teman-teman datanya tuh daily atau harian, teman-teman berarti di sini nulisnya tuh TD gitu kan, series daily gitu. Terus kita set ini kalau misalnya dilihat dari data editornya udah ubah ya. Nah, tapi di sini ini masih variabel aja gitu, belum di set menjadi variabel waktu atau time series gitu. Nah, jadinya kita set TS time series set TS set Unity. Nah, ini udah masuk variabel waktunya, itu namanya Unity dari 2010 1 sampai 2019 mohon ke 12 dengan datanya satu karena datanya itu bulanan gitu. Nah, selanjutnya gitu ya, kita akan melihat line plot dari data IHK yang kita punya ini untuk memperkirakan gitu, ada nggak sih, atau untuk menduga-duga gitu ya, secara visualisasi itu ada nggak sih perubahan yang signifikan dari data IHK ini. Caranya itu klik statistik, kemudian time series, kemudian klik graph, line plot, terus create, variabelnya adalah yang IHK ya teman-teman, variabel IHK, kemudian klik accept dan klik OK. Sebentar, ini masih ditunggu ya teman-teman nih loadingnya. Oke, di sini udah muncul ya line plot dari data IHK yang kita punya. Yang ternyata di sini dapat dilihat ya, secara visualisasi itu ada perubahan yang signifikan gitu. Nah, ini halnya tinggi ya teman-teman, terus tiba-tiba di tahun 2014 bulan pertama ini secara visualisasinya itu ada perubahan yang signifikan gitu. Nah, tapi karena kan kita ini lihat dari visualisasi ya teman-teman, dan belum tentu diuji yang sesungguhnya gitu ya, ini benar-benar ada struktural di situ. Nah, pada itu kita akan menguji secara statistik untuk memvalidasi gitu apakah di 2014 bulan pertama sesuai visualisasinya itu, sesuai line plotnya tadi itu benar-benar ada struktural break atau enggak, atau mungkin struktural breaknya itu ada di tahun berapa, bulan berapa gitu. Kita akan cari menggunakan uji statistik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke uji statistiknya, kita akan meregresikan dulu. Ini untuk tahapan sebelum kita uji statistik, uji struktural breaknya, ini regress dari IHK-nya. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat bahwasanya p-value dari IHK gitu ya 0,00 gitu, artinya dia kurang dari 0,05 atau kurang dari 5% gitu, maka dapat disebutkan bahwa IHK ini nggak berpengaruh signifikan gitu. Nah, selanjutnya untuk melihat gitu ya ada atau tidaknya struktural break gitu ya pada data yang kita punya, kita menggunakan komen stat sb cusum, terus klik enter. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini ada grafiknya ya teman-teman, bahwasanya ini tuh ada grafik yang keluar dari batas atas, batas bawah ya di sini ini, dan ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, perubahan yang cukup signifikan. Nah, ini kita lihat dari recursive choosing plot of IHK-nya teman-teman. Nah, untuk bisa kita lihat bahwasanya ini memang ada perubahan yang signifikan gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari kumulatif sum test parameter stability-nya atau stabilitas parameternya, ini itu tes statistiknya, bisa dilihat dari tes statistiknya itu kan lebih besar ya teman-teman, lebih besar dari taraf signifikan 1%, 5%, dan juga 10% gitu. Nah, artinya kita menolak H0 gitu. Kita menolak H0, di sini H0-nya itu no structural break, dan kita terima H1. Nah, terima H1 berarti ada structural break. Nah, artinya
terdapat struktural break pada data IHK yang kita punya tadi gitu. Nah, karena si SB Chosen ini hanya menentukan gitu ya, apakah ada atau tidak struktural break-nya, tapi belum tahu nih di mana sih gitu ya, di mana letak struktural break data yang kita punya gitu, di tahun berapa dan bulan berapa tuh belum ada di SB Chosen ini. Nah, untuk menentukan, untuk mencarinya kita pakai start SB single. Oke, kita klik enter. Nah, teman-teman, di sini udah ada outputnya. Di sini bisa dilihat di estimated break date. Nah, ternyata berbeda dari visualisasi yang tadi yang menggunakan line plot. Kalau line plot tadi 2014 bulan pertama, nah di kalau kita menggunakan SB single atau uji parameter, uji statistiknya itu ternyata ada break date itu estimasinya di tahun 2017 bulan ke-12 gitu. Nah, di sini juga P-value-nya 0,00, ini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan kita telah 0 dan terima 1. Artinya ada struktural break pada data yang kita punya dan estimasi break date-nya itu di 2017 M12 gitu. Nah, karena tadi kita udah ketahui ya bahwasanya estimasi break data itu 2017 bulan ke-12. Nah, kita akan menentukan apakah setelah tanggal ini ya, setelah bulan 12 2017 ini masih ada perubahan signifikan atau enggak, maka kita dapat ketahui dengan stat SP0 sama break. Terus di sini TM karena data kita time series only, terus estimasi break testnya itu kan di 2017 bulan ke-12. Nah, ini untuk mengetahui bahwa apakah setelah tanggal ini gitu ya, dan estimasi break test ini, apakah masih ada struktural breaknya atau enggak gitu. Klik enter. Bahkan bisa kita lihat dari outputnya, ini nilai probabilitasnya itu 0,00 gitu, artinya dia tuh kurang dari 0,05 gitu. Maka dapat kita sebutkan bahwa kita tolak 0 dan terima 1, artinya ada struktural break pada data yang kita punya, serta variabel IHK ini itu berubah ya secara signifikan gitu ya, berubah secara signifikan dari sebelum dan sesudah tanggal 2017 bulan ke-12 gitu teman-teman. Jadi ada perubahan signifikan sebelum dan sesudah bulan ke-12 pada 2017 gitu teman-teman. Nah, segitu segitu dulu uji struktural break menggunakan aplikasi Stata. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Aku cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.